Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai toharoh dari hadas dan najis untuk materi fikih kelas 7 Madrasah Sanawiyah atau kelas 7 SMP. Sebelum mempelajari langsung terhadap materi, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian dari toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh artinya menghilangkan atau membersihkan hadas dan menghilangkan najis. Alat yang dapat digunakan untuk toharoh diantaranya yaitu yang pertama air, yang kedua tanah atau debu, yang ketiga batu. Macam-macam air. Yang pertama, air itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, air yang suci dan dapat mensucikan. Yang kedua, air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan. Yang ketiga, air mutanajis. Yang keempat, air musyammas. Yang termasuk air yang suci dan dapat mensucikan yaitu air hujan, air es, air embun, air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Air yang suci dan dapat mensucikan ini juga dapat disebut dengan air mutlak. Selanjutnya, air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air suci yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Di antaranya yang pertama, air suci yang telah dicampurkan dengan benda suci lainnya, sehingga berubah salah satu sifatnya, seperti air teh, air kopi, air susu, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, air dari pohon atau buah-buahan seperti air dari kelapa dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang terkena najis. Air mutanajis ini jika kurang dari 2 kulah walaupun tidak berubah sifatnya, maka air tersebut tidak sah digunakan untuk bersuci. Tetapi jika air itu lebih dari 2 kulah, maka sah digunakan untuk bersuci. Selanjutnya, air musammas. Air musammas yaitu air yang menjadi panas karena diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Air ini hukumnya suci dan mensucikan, namun makruh untuk digunakan untuk bersuci. Selanjutnya, perbedaan hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang membatalkan wudhu. Sedangkan najis adalah sesuatu yang tidak boleh terbawa dalam sholat, baik itu pada badan, pada pakaian, maupun pada tempat sholat. Macam-macam hadas. Hadas dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Hadas kecil yang pertama, yang termasuk hadas kecil diantaranya ialah yang pertama, buang angin, baik yang bersuara maupun tidak bersuara. Yang kedua, buang air kecil. Yang ketiga, buang air besar. Yang keempat, keluar mazi. Selanjutnya, hadas besar. Yang termasuk hadas besar diantaranya ialah yang pertama, haid, nifas, jima. Yang keempat, mimpi basah. Selanjutnya, cara membersihkan hadas. Yang pertama, jika hadas kecil, maka cara mensucikannya yaitu cukup dengan berwudu. Sedangkan jika hadas besar, cara mensucikannya itu dengan mandi. Apabila kita tidak mendapatkan air atau sedang sakit atau sedang dalam bepergian, maka boleh dengan cara tayamum. Macam-macam najis. Najis dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassithah. Yang ketiga, najis mughalladah. Yang pertama, najis mukhaffafah, yaitu najis ringan yang dapat disucikan dengan memercikan atau menyiramkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Yaitu seperti
air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibunya. Selanjutnya najis mutawasitoh, yaitu najis sedang yang dapat disucikan dengan mencuci hingga bersih pada tempat yang terkena najis tersebut, yaitu berupa air kencing, kotoran manusia, darah haid, darah nifas, mani, wazi, dan mazi. Yang terakhir najis mughaladoh, yaitu najis berat yang dapat disucikan dengan mencuci hingga bersih pada tempat yang terkena najis tersebut sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya membasuh hendaknya digunakan dicampur dengan tanah. Seperti apabila anjing menjilat air dalam ember kita dan ember itu akan digunakan lagi oleh kita, maka hendaklah kita buang airnya terlebih dahulu dan cuci ember tersebut sebanyak 7 kali dan 1 kali diantaranya menggunakan tanah. Baik, alhamdulillah pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dari materi yang telah disampaikan ada manfaat dan gunanya sehingga dapat menambah ilmu bagi kita semua.